Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Ya, masih dengan materi pewarisan sifat, hanya yang akan Ibu bahas kali ini adalah tentang persilangan monohibrid dan juga dihibrid. Adapun tujuan pembelajaran yang akan ditempuh dalam pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dapat menentukan rasio fenotip dan genotip dari persilangan monohibrid dominan. Kemudian kalian juga dapat menentukan rasio fenotip dan genotip persilangan monohibrid intermediate. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan rasio fenotip dan genotip persilangan dihibrid. Ini dia materi yang akan kita bahas, monohibrid dominan, intermediate, serta dihibrid. Apa sih perbedaan dari ketiga materi ini? Gitu ya. Nah, untuk yang monohibrid dominan, di sini ada sifat yang mendominasi. Ada kata dominan, artinya ada yang mendominasi salah satu sifatnya. Ya. Artinya gimana? Jadi, ketika ada induk jantan dan betina, itu ada yang kuat, apakah jantan ataukah betina, gitu ya. Ada sifat yang mendominasi atau ada sifat yang kuat. Seperti contohnya adalah yang sudah kita lakukan di laboratorium. Itu ketika kita menyilangkan hidung mancung dengan hidung pesek. Hidung mancung ternyata dominan terhadap hidung pesek, sehingga anak yang dihasilkan itu lebih banyak hidung mancung daripada hidung pesek, karena ternyata hidung mancung ini dominan, artinya sifat dia itu mendominasi. Ya, itu arti dari dominan. Sedangkan untuk yang intermediate ini adalah sifatnya dua-duanya antara jantan dan betina itu sama-sama kuat, sama-sama ingin muncul, sehingga akan muncul sifat baru, yaitu sifat yang berada di antara sifat induk jantan dan juga sifat induk betina. Seperti contoh yang sudah kita lakukan juga di laboratorium, di mana kita menyilangkan rambut lurus dengan rambut keriting. Ingat, kalau mendominasi kan berarti nanti semua anaknya, hasil anaknya itu paling banyak itu rambutnya lurus. Itu kalau dominan. Kalau intermediate tidak. Kalau intermediate itu akan ada sifat baru, yaitu antara lurus dengan keriting, yaitu rambut yang bergelombang atau ikal. Sehingga keturunannya ada berapa, rasionya ada berapa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ya, artinya memang nanti ketika di monohibrid intermediate ini akan ada tiga sifat. Sedangkan kalau yang dominan itu hanya dua sifat, yaitu sifat yang tadi, sifat induk jantan dan sifat induk betina saja. Jadi kalau intermediate ini ada tiga sifat di antara keduanya, seperti itu. Nah, kemudian ada dihibrid. Dihibrid ini artinya adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nah, bedanya apa dengan monohibrid? Kalau monohibrid itu mono artinya satu, hibrid itu artinya persilangan. Jadi monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Apa sih satu sifat beda? Seperti tadi, hidung mancung, cukup satu sifatnya. Sedangkan kalau di hibrid, itu ada dua sifatnya. Contohnya, buah mangga rasanya manis, bijinya besar. Ada dua sifat, yaitu rasa manis dan biji besar. Seperti itu. Itu untuk contoh persilangan dari dihibrid. Baik, untuk monohibrid dominan, kita akan langsung masuk ke contoh soal saja. Contohnya adalah bunga ungu disilangkan dengan bunga putih, di mana bunga ungu memiliki genotip U besar dan bunga putih memiliki genotip U kecil. Jika bunga ungu dominan terhadap putih, maka tentukan rasio fenotip dan genotip dari persilangan tersebut. Ya baik, kita akan bahas contoh soal tadi, di mana bunga ungu kita akan silangkan dengan bunga putih, di mana ungu bersifat dominan terhadap putih. Ya. Nah, di sini ketika kalian lihat bagan persilangan seperti ini, kalian harus tahu bahwa P ini artinya adalah parental,
Sudah kita bahas ya, parental itu artinya adalah orang tua atau induk. Sedangkan G itu artinya adalah gamet, dan F itu artinya filial atau keturunan. Ya, oke, kita akan bahas di mana bunga ungu katanya dominan. Ya, bunga ungu dia bersifat dominan terhadap putih. Berarti putih sifatnya apa? Dia bersifat resesif. Ya, masih ingat kan? Dominan itu adalah yang mendominasi atau sifat yang kuat, sifat yang akan menutupi sifat lain. Sedangkan kalau resesif itu sifat yang tertutupi oleh sifat yang dominan tadi atau sifat yang kalah, sehingga dia tidak akan muncul sifatnya. Yang muncul yang mana? Yang muncul adalah yang sifat dominan, gitu ya. Nah, misalkan di sini bunga ungu memiliki genotip U besar dan bunga putih U kecil. Misalkan bunga ungu dia adalah jantannya dan bunga putih dia adalah betinanya, maka kita uraikan gametnya adalah U besar dan bunga putih memiliki gamet U kecil. Sehingga ketika kita silangkan U besar kita silangkan dengan U kecil, maka U besar disilangkan dengan U kecil, U besar, U kecil. Ini keturunannya ya, keturunan dari hasil persilangannya. Kemudian U besar disilangkan dengan U kecil, maka U besar, U kecil. Kemudian U besar disilangkan dengan U kecil, U besar, U kecil. Dan U besar disilangkan lagi dengan U kecil, maka U besar, U kecil. Ternyata keturunan pertamanya ini menghasilkan 100% U besar, U kecil. Apa sifatnya? Sifatnya adalah bunga berwarna ungu. Kenapa ungu yang muncul? Karena tadi ungu dominan terhadap putih, di mana putih resesif, dia yang akan tertutupi sifatnya oleh yang dominan. Sehingga yang muncul adalah sifat yang U besar nih, yaitu apa? Bunga berwarna ungu. Yang U kecilnya kemana? Kan dia resesif, dia tertutupi sifatnya, sehingga dia tidak muncul. Makanya yang muncul adalah sifat yang dominan tadi, yaitu bunga ungu. Hanya karena di sini tidak sejenis nih, ada U besar, ada yang U kecil, maka bunga ungunya ini bersifat heterozigot. Nah, kalau yang ini, yang pertama induknya dia homozigot. Jadi ada dua ya, ada homozigot, ada heterozigot. Nah, sedangkan di keturunan pertama ini sifatnya adalah heterozigot. Kemudian jika F1 disilangkan dengan sesamanya, artinya sifatnya yang sama, yaitu bunga ungu heterozigot disilangkan dengan bunga ungu heterozigot. Maka gametnya U besar, U kecil, kemudian U besar, U kecil. Bagaimana hasil persilangannya? Kita buat dulu. Gametnya U besar dan U kecil. Gamet yang induk betinanya juga U besar, U kecil. Kita silangkan U besar dengan U besar, maka turunannya U besar, U besar. U besar dengan U kecil, U besar, U kecil. Kemudian U kecil disilangkan dengan U besar, U besar, U kecil. U kecil disilangkan dengan U kecil, U kecil, U kecil, gitu ya. Nah, begitu persilangannya. Nah, kemudian di sini U besar sifatnya apa? Iya, sifatnya ungu. Ini dia ungu. Untuk U besar, U kecil, mana sifatnya? Ini juga sama, dia bersifat berwarna ungu. Ya. Sedangkan yang U kecil ini dia berwarna putih. Jadi ungunya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 bunga berwarna ungu dan ada 1 bunga berwarna putih. Dan ini adalah rasio atau perbandingan fenotipnya, yaitu 3:1. Sedangkan genotipnya U besar ada 1, U besar U kecil ada 2, U kecil ada 1. Sehingga rasio atau perbandingan genotipnya adalah
1:2:1, yaitu 1 U besar U besar, 2 U besar U kecil, dan 1 U kecil U kecil. Seperti itu. Ada yang belum dipahami, silahkan boleh bertanya melalui WA atau japri langsung ke Ibu ya. Baik, selanjutnya adalah monohibrid intermediate. Dimana kita langsung bahas aja contoh soalnya. Ingat, intermediate ini nanti sifat yang munculnya akan ada 3 sifat. Ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Kita silangkan bunga merah dengan genotif M besar disilangkan dengan bunga putih dengan genotif M kecil. Jika sifat merah dan putih bersifat intermediate, maka tentukan rasio fenotip dan genotip dari persilangan tersebut. Ya, kita akan bahas untuk monohibrid intermediate. Ini mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Harusnya intermediate tapi ada kesalahan ketik jadi resesif. Baik, untuk yang intermediate kita akan menyilangkan bunga merah dengan genotif M besar dan bunga putih M kecil. Seperti biasa, ada parental, ada gamet, dan ada filial. Misalkan bunga merah ini dia adalah induk jantan dan bunga putih ini adalah induk betina. Di mana bunga merah memiliki genotif M besar dan bunga putih memiliki genotif M kecil. Nah, kita uraikan gametnya berarti menjadi M besar ya. Kemudian yang M kecil juga M kecil dan M kecil. Sehingga persilangannya adalah M besar disilangkan dengan M kecil. Ya, awas kalian juga harus perhatikan penulisan hurufnya antara yang besar dengan yang kecil sehingga ketika penentuan sifatnya kalian tidak akan bingung. Ya, M besar bertemu dengan M kecil, maka M besar M kecil. M besar ketemu M kecil, maka anaknya adalah M besar M kecil. M besar ketemu M kecil, M besar M kecil. M besar bertemu dengan M kecil, M besar M kecil. Nah, ternyata masih sama seperti yang dominan ya. Di sini ada 100% bunganya. Yang sifatnya, yang genotifnya M besar M kecil. Sifatnya apa? Karena di sini intermediate, maka yang muncul adalah sifat pertengahan. Ketika di sini heterozigot ada M besar, ada M kecil, maka sifat yang munculnya bukan lagi sifat yang huruf besar saja. Ya, itu ketika intermediate. Bukan huruf besar yang muncul, tetapi yang muncul adalah sifat baru, sifat di antara induk jantan dengan induk betinanya. Di sini merah dengan putih. Tengah-tengah, berarti ketika kita campurkan merah dengan putih, maka yang muncul adalah bunga merah muda. Ya, atau pink. Sehingga di sini keturunan pertamanya itu menghasilkan 100% bunga berwarna merah muda. Kemudian jika F1 disilangkan dengan sesama F1, yaitu bunga merah muda dengan genotif M besar M kecil, disilangkan dengan M besar M kecil, maka gametnya seperti biasa kita uraikan M besar M kecil, M besar M kecil. Jadi kita silangkan hasil persilangannya M besar M kecil, M besar M kecil. Kita silangkan M besar bertemu dengan M besar, maka M besar M besar. M besar bertemu M kecil, M besar M kecil. M kecil bertemu dengan M besar M kecil. Kemudian M kecil dengan M kecil, M kecil M kecil. Nah, perbedaannya di sini adalah pada fenotip, rasio fenotip dan genotipnya. Kalian perhatikan bahwa M besar ini sifatnya adalah dia berwarna merah. Ya, sedangkan yang M besar M kecil ini ada 2. Dan dia sifatnya apa? Sifatnya itu warna pink atau warna merah muda. Ya,
Kemudian untuk yang M kecil ini warnanya adalah warna putih. Ya, jadi ada 3 warna. Ya, intermediate itu akan menghasilkan 3 warna di keturunan keduanya. Ada merah, pink, dan putih, di mana pink ini adalah sifat baru, hasil dari campuran dari bunga merah dengan bunga berwarna putih. Sehingga di sini untuk rasio fenotipnya kita lihat yang merah itu ada 1, yaitu M besar. Kemudian yang sifatnya berwarna pink itu ada 2, yaitu M besar M kecil. Ya, ada 2. Kemudian yang bunga putih itu ada 1. Sehingga rasio atau perbandingan fenotip dari monohibrid intermediate bunga merah dengan bunga putih adalah 1:2 berbanding 1. Ya, 1 bunga merah, 2 bunga merah muda, dan 1 bunga putih. Sedangkan genotipnya adalah 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil M kecil. Perbandingannya masih sama, 1:2 banding 1. Sama seperti yang dominan juga. Ya, seperti itu. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan lebih lanjut melalui WA Japri. Ya, selanjutnya adalah dihibrid, persilangan dengan 2 sifat beda. Contoh soal, kita langsung ke contoh soal saja. Ada mangga rasa manis, biji besar, ada 2 nih sifatnya, manis dan bijinya besar. Manis besar, ada 2. Disilangkan dengan mangga rasa asam, biji kecil, asam kecil. 2 sifat ya. Nah, di mana genotipnya untuk manis besar, M besar, B besar, dan asam biji kecil, M kecil, B kecil. Tentukan rasio fenotip dari persilangan tersebut jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Ya, kita akan silangkan tadi ya, mangga yang sifatnya manis besar dengan asam kecil. Jadi ada 2 sifat nih, manis besar, asam kecil. Ada 2 sifat yang akan kita silangkan. Manis memiliki genotip M besar, dan besar. Biji besar itu memiliki genotip B besar. Untuk asamnya memiliki genotip M kecil, dan biji kecilnya itu adalah B kecil. Sehingga gametnya gimana? Karena ada 2 sifat beda, maka gametnya pun ada 2. Yang apa? Yaitu M besar dan B besar, M besar dan B besar. Ini juga sama, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil. Bagaimana hasil persilangannya? M besar, B besar, M besar, B besar, disilangkan dengan M kecil, B kecil, M kecil, B kecil. Kita silangkan, ini disilangkan dengan ini, maka menghasilkan M besar, M kecil, B besar, B kecil. Disilangkan gimana? Tinggal gabung aja. M besar gabung M kecil, B besar, B kecil. Begitu juga yang ini, sama. Ya, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ini ke sini. Sama juga, M besar, M kecil, B besar, B kecil, ini ke sini pun sama. M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ya, ini sama, heterozigot, yaitu sifatnya apa? Manis besar. Kenapa sifatnya manis besar, Bu? Nggak muncul yang intermediate? Tidak, pada dihibrid tidak berlaku intermediate. Dia berlakunya adalah sifat dominannya. Sehingga ketika di sini ada M besar, M kecil, maka sifatnya adalah manis. Sedangkan di sini ada B besar, B kecil, maka sifatnya adalah besar. B kecilnya kemana? Ingat, yang kecil itu resesif, dia akan tertutupi. Ya, M kecil kemana sifatnya? Dia akan tertutupi oleh sifat mana? Sifat yang huruf besar, yaitu sifat yang dominan. Makanya di sini keturunan pertamanya menghasilkan manis besar dengan genotip M besar, M kecil, B besar, B kecil. Berarti manis besar bersifat heterozigot 100%. Kita udah lihat nih, 4-4-nya sama, yaitu M besar, M kecil, B besar, B kecil. Hanya Ibu tidak tuliskan ke sini karena nanti akan panjang ya.
Nah, selanjutnya jika F1 disilangkan dengan sesamanya, di mana manis besar heterozigot kita silangkan dengan manis besar heterozigot. Maka gimana sih gametnya? Berarti gametnya adalah M besar B besar. Nih, M besar B kecil, M besar B kecil, kemudian M kecil B besar, ya, M kecil B kecil. Ini juga sama, M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, dan M kecil B kecil. Ini dia gametnya. Gametnya ada 4. Karena di sini dia heterozigot. Ya, kita lihat untuk penyelesaiannya kita gunakan metode papan catur. Kenapa papan catur? Karena dia bentuknya memang kotak-kotak seperti ini ya. Kita kotak-kotak. Di sini kita simpan di kolomnya 4. 4 ini kita anggap dia adalah betinanya ke sebelah sini. Berarti apa? Mendatar ya. Kemudian yang menurunnya ini adalah jantan. Nah, gametnya yang mana? Yang ini kan, ini jantan, yang ini betina. Mau tertukar pun nggak masalah, karena ini sama. Kecuali kalau misalkan disilangkannya dengan yang berbeda, maka harus berbeda juga di sini. Ya, kita tuliskan M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, M kecil B kecil, M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, M kecil B kecil. Maka bagaimana persilangannya? Ini ketemu dengan ini. Berarti M besar gabung. M besar B besar B besar. Ya. Kemudian ini ke sini. M besar B besar B kecil. Ini juga ke sini. M besar M kecil, B besar B besar. M besar M kecil, B besar B kecil. Nah, ya. Kemudian M besar B besar B kecil. M besar B kecil B kecil. Ya. M besar M kecil, B besar B kecil. M besar M kecil, B kecil B kecil. M kecil M besar atau M besar M kecil, B besar B besar. M besar M kecil, B besar B kecil. M kecil B besar B besar. Dan M kecil B besar B kecil. Kemudian M kecil M besar M kecil berarti ya. M besar M kecil, B besar B kecil. Yang ini campur, gabungkan lagi M besar M kecil, B kecil B kecil. Ini M kecil B besar B kecil. Dan yang ini M kecil B kecil B kecil. Selesai. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Di sini ada 16. Kita tuliskan ini 1. Sebenarnya ibu akan tuliskan di sini ya urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 keturunan kedua. Dimana di sini ibu sengaja sudah kasih warna, ada yang warna kuning, ungu, dan warna hijau, dan warna biru. Jadi ada 4 sifat. Sifatnya sifat apa aja? Ada manis besar, ya, ada manis besar, kemudian ada manis, tetap manis, manis besar, manis kecil, karena kita silangkan. Ya, kemudian ada asam. Asamnya ada yang campur dengan asam besar dan ada asam kecil. Ya. Manis besar. Manis besar itu di sini digambarkan diwarnai warna kuning. Ya, ada nomor berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 7, terus 9, 10, dan 13. Ya. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya. Kemudian manis kecil. Manis kecil di sini Ibu gambarkan dengan warna ungu. Ya, manis kecil, yaitu di nomor 6, kemudian 8, dan 14. Berarti ada 3. Dan yang asam besar ini di warna apa nih? Iya, betul, warna hijau, yaitu di nomor 11, 12, dan 15. Sama, asam besar ada 3 keturunan, sedangkan asam kecil warna biru cuma ada 1, yaitu 16. Ada 1 keturunan. Nah, Ibu lihat sifatnya dari mana? Kita lihat di sini. Ya. M besar itu adalah sifat manis. B besar itu adalah sifat besar. Jadi ketika kalian menemukan huruf ini, sebentar. Ketika kalian menemukan nih M besar, B besar, ini awalannya ya. Awalannya. Ada M besar sama B besar, berarti dia manis besar. Kalau misalkan manis kecil gimana? Berarti depannya M besar, kemudian yang B-nya adalah B kecil. Itu manis kecil. Kemudian yang asam besar, berarti M kecil, B besar. Asam kecil, M kecil, B kecil. Maaf, B kecilnya di sini, B kecil. Gitu ya. Jadi kita lihatnya, perhatikannya adalah huruf-huruf awalnya saja. Ya, M besarnya yang ini nih, yang depan yang sini saja, huruf pertama dan huruf ketiga berarti. Kita perhatikannya di sana. Nanti kita bisa tentukan mana yang sifatnya manis besar, manis kecil, asam besar, dan asam kecil. Gitu. Sehingga berapa loh rasionya? Rasio fenotipnya adalah ada berapa? 9 banding 3 banding 3 banding 1. Lah itu apa? 9 yang sifatnya manis besar, 3 manis kecil, 3 asam besar, dan 1 asam kecil. Seperti itu. Untuk rasio genotipnya jarang ditanyakan karena di sini ada berbagai macam genotip yang berbeda-beda. Ada 16 ya. Jadi kalau misalkan dituliskan agak lumayan sulit. Ada berapa perbandingannya karena memang ini macam-macam sekali ya. Gitu. Jadi cukup di sini rasio fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dengan yang paling banyak adalah manis besar karena dia yang dominan. Seperti itu. Ya, yang terakhir kita akan bahas mengenai pewarisan sifat untuk golongan darah. Nah, buat apa sih ini fungsinya gitu kan ya. Nah, persilangan golongan darah ini kita bisa gunakan untuk memprediksi ketika nanti kita memiliki anak ya, itu akan memiliki golongan darah apa. Misalkan saya memiliki golongan darah AB, kemudian saya menikah dengan yang memiliki golongan darahnya O, maka anak saya nanti itu golongan darahnya apa ya gitu kan. Atau misalkan saya golongan darahnya ini, kemudian adik saya golongan darahnya ini, ayah saya ini, ibu saya ini, misalkan gitu kan. Nanti apakah sesuai atau tidak ya gitu. Nah, kita akan coba jabarkan. Untuk golongan darah itu kan ada A, ada B ya, kemudian ada O, dan ada AB ya. Nah, untuk A ini ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan apa? 2 kemungkinan genotipnya. Ini IA, ini yang homozigot. Bisa juga heterozigot, yaitu IA, IO. Nah, gitu. Yang B juga sama. Ada 2 kemungkinan. Di mana bisa IB, bisa homozigot, bisa heterozigot, IB, IO. Gitu ya. Nah, lain halnya dengan O. Kalau O ini, dia cuma memiliki genotipnya IO saja. Udah. Dan AB juga sama.
yaitu IA, IB. Nah, ini harus kalian hafal ya. Nanti di soal bagaimana? Ya soalnya nanti udah diketahui nih si ininya itu genotipnya apa? Apakah IA, IAIO, IB, IBIO atau bagaimana? Ya homozigot atau heterozigotnya nanti akan diketahui gitu ya. Misalkan kita akan coba menyilangkan ini apa? A ya. Misalkan A dengan B. Misalkan dua-duanya heterozigot ya. A-nya hetero dan yang B-nya juga heterozigot. Kalau hetero berarti A-nya itu memiliki genotip IA, IO, dan yang B-nya juga IB, IO. Seperti itu. Nah, persilangannya gimana? Hasil persilangannya kita akan lihat di sini. IA silangkan dengan B. Maka keturunannya adalah apa? Ketika disilangkan kita gabung berarti ya. IA, IB. Kemudian IA-nya sama seperti distributif ya, sama kayak yang tadi juga. IA dengan IO. Maka menghasilkan keturunan IA, IO, kemudian si O ini kita silangkan dengan si D, maka keturunannya adalah apa? Ya, IB, IO, dan yang terakhir kita silangkan O dengan O, sehingga di sini keturunan keempatnya IO, IO. Nah, ini sifatnya apa nih? IAIB itu adalah golongan darah AB. IAIO ini adalah golongan darah A. IBIO itu adalah golongan darah B. Sedangkan IOIO ini adalah golongan darah O. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian tanya nih, ibu kalian misalkan B, ayah kalian itu A ya, ibu kalian A dan ayah kalian itu misalkan tadi apa, ayahnya kalian itu A, ibu kalian itu B, maka jangan berpikiran ketika kalian memiliki golongan darah AB atau O itu misalkan kok saya tiba-tiba O sendiri ya, jangan-jangan saya itu anak pungut. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi memang persilangannya seperti ini, sehingga ada kemungkinan nanti anaknya akan bergolongan darah O gitu. Jadi kalau si ibu dan si ayahnya ini adalah AB heterozigot, maka nanti anaknya beragam golongan darahnya, ada yang AB, ada yang A, ada yang B, dan bahkan ada yang O. 4 golongan darah. Jadi nanti satu keluarga itu sangat kaya sekali dengan golongan darah yang berbeda-beda ya. Nah, seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan, dan kalian silahkan coba latihan untuk menghilangkan. Silahkan kalian latihan ya. Latihannya kalian coba silangkan golongan darah AB dengan O, kemudian golongan B heterozigot dengan O, kemudian golongan darah A hetero dengan yang AB, kemudian apa lagi ya, golongan darah AB dengan golongan darah A ya, A homozigot. Kemudian yang kelima kalian coba B homozigot itu dengan apa ya, dengan O lah, O ya. Silahkan kalian kerjakan latihannya dan kalian bisa kumpulkan hari ini juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.